Bab 1511. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Jalan kuno terbentang di depan kita dan mengarah ke kejauhan, tetapi kita dapat melihat bahwa di ujung terjauh, jalan itu rusak. Ini cukup aneh. Dalam proses evolusi Chu Feng, sebenarnya ada jalan yang membentang melalui langit dan bumi, yang sangat samar dan dalam. Tampaknya telah ada selama ratusan juta tahun. Jalan itu tenggelam oleh debu dan dilupakan oleh sejarah, tetapi sekarang jalan itu menunjukkan garis yang kabur. Bagaimana Chu Feng dapat memuaskan kultivasinya saat ini? Dia ingin menjadi lebih kuat. Sekarang, meskipun buah ganda menyublim bersama, tubuhnya seterang matahari yang terik. Buah ganda bergema dan bersinar dalam daging dan darahnya. Tetapi ini bukanlah akhir. Selanjutnya, dia harus menghancurkan surga yang agung. Kamu, orang tua itu tergerak. Pupil matanya mengerut dan berkata, "Kamu, bukankah kamu dewa yang agung?" Itu membuatnya takut. Bagaimana mungkin? Karena, tadi, dia dengan jelas merasakan napas yang kuat dan membuatnya mundur. Chu Feng tidak akan pernah lebih lemah dari Datianzun. Berdengung, kehampaan bergetar, langit dan bumi gelap, dan tidak ada yang bisa dilihat di kejauhan. Pada saat ini, lereng gunung sedalam alam semesta, luas dan jauh, dan kegelapan menjadi latar belakang yang besar. Jalan itu semakin nyata. Lao Gu menghisap AC. Hari ini, dia benar-benar terkejut berkali-kali seolah-olah dia belum pernah melihat dunia. Sulit untuk mempercayai matanya. Di sekitar jalan ini, sangat gelap, seperti malam, yang mudah tersesat. Di kejauhan, ada kegelapan tak terbatas, dan Anda tidak dapat melihat pemandangan apapun. Hanya di dekat jalan, partikel cahaya terbang dan jatuh untuk memandu jalan ke depan. Sayangnya, jalan itu rusak, dan bagian depannya seperti graben alam hitam, seolah-olah telah dibelah oleh pisau tajam. Itu jahat dan mengerikan. Jalur evolusi hanyalah jalan di hati orang-orang. Bagaimana bisa muncul seperti ini dan menunjukkan pemandangan terpotong? Retakan hitam adalah ujung jalan, dipisahkan oleh jurang gelap yang tak berujung. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sisi lain. Kabut memenuhi udara dan meraung, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan sedang menangis di sisi lain. Lao Gu berdiri di kejauhan dan melihatnya dengan tenang. Dia merasakan punggungnya dingin. Apakah ini akhir dari jalur evolusi serbuk sari mereka? Suatu hari, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia melihat penglihatan ini untuk pertama kalinya hari ini. Dalam banyak proses evolusinya di masa lalu, tidak pernah ada jalan sejati yang begitu istimewa di sekitarnya. Chu Feng juga sangat tersentuh. Apakah ini interaksi lain antara surga dan manusia, atau, tepatnya, induktansi timbal balik antara manusia dan jalan yang sebenarnya, setelah melihat sudut terakhir kebenaran di dalam pot batu. Ledakan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tipis dan menyilaukan, menyimpulkan dharmanya sendiri dan menempuh jalannya sendiri. Dia ingin menerobos lagi dan menjadi guru surgawi yang agung. Namun, kali ini, jumlah serbuk sari berkurang secara signifikan, dan bahkan tubuh pohon itu sedikit redup. Tidak, Chu Feng gemetar. Apa yang paling dikhawatirkannya terjadi? Apakah tidak ada cukup tingkat energi yang besar dan tanah yang berbeda? Lao Gu juga meluruskan matanya. Secara alami, dia melihat bahwa daun-daun di pohon itu tidak begitu cerah, dan semua jenis esensi dan energi terkonsentrasi pada bunga-bunga. Pohon setinggi 6 kaki, kulit kayu tua lebih retak, dan kabut yang kacau menipis banyak. Sial, Lao Gu linglung. Baik Tianzun dan Datianzun berada di ladang besar yang sama dan menghabiskan beberapa bagian besar. Selain itu, bukankah itu cukup? Dalam kegelapan, pisau hitam panjang mendekat perlahan. Itu sangat jelas, dingin, dan menakutkan sehingga memotong jalan. Itu menunjuk langsung ke tengah alis Chu Feng dan diam-diam menebasnya. Hah! Chu Feng terkejut. Apa ini? Di luar tubuhnya, tirai cahaya muncul secara independen, seperti dinding tebal dewa, menghalangi pisau itu. Namun, bilahnya dingin dan gelap. Itu seperti bilah reinkarnasi dari neraka. Itu memotong segalanya. Tirai cahaya pelindungnya tidak dapat diblokir dan dengan mudah terpotong. Jalan ini benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Tidak mengherankan untuk bertemu apapun. Ada bilah fisik seperti itu datang. Chu Feng mengangkat tinjunya perlahan, menggunakan tinju pamungkas, dan mengukir rune emas yang ditunjukkan di pot batu. Dia tidak berani ceroboh. Dia akan mati dengan menyedihkan jika dia mengabaikan proses evolusi,
jadi dia perlu melakukan yang terbaik. Kapan? Tinjunya, dengan seberkas cahaya yang menyilaukan, mengenai bilah hitam dan membuat getaran logam nyata, nyaring dan mengejutkan. Dalam sekejap, bilah hitam itu mundur, dan kemudian hancur secara otomatis, berubah menjadi puluhan bagian, dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menyerbu ke tubuh Chu Feng dari segala arah. Aku tahu bagaimana napas yang ditinggalkan oleh keberadaan leluhur dapat diselesaikan dengan mudah. Gaya membunuh yang sebenarnya ada di sini dan mengutuknya. Di kaki Chu Feng, makhluk-makhluk abu-abu itu bersemangat, diam-diam bersemangat dan bersemangat. Chu Feng mengerang, dan puluhan sinar cahaya menyerbu tubuhnya. Dia mengalami penyumbatan yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan sirkuit terbuka di depannya akan menghilang. Menghalangi jalanku, menghancurkan masa depan evolusiku. Dia menyadari bahwa itu masih energi aneh yang menjeratnya seperti rantai besi belum lama ini, dan sekarang lebih ganas. Di dalam tubuhnya, batu giling abu-abu kecil berputar, menyerap sinar cahaya itu dengan liar dan memurnikannya. Pada saat yang sama, dia juga menjalankan metode mencuri napas. Aduh, tiba-tiba, tidak jauh dari sana, monster humanoid yang disegel di bumi reinkarnasi itu melepaskan diri, bergegas dan melompat ke tubuh Chu Feng. Terlalu cepat untuk dihindari. Ini adalah monster berdarah yang pernah dipotong Chu Feng. Itu disebabkan oleh kontaminasi tak sengaja dengan sedikit serbuk sari Daewo. Itu awalnya terbentuk oleh darahnya yang bercampur dengan zat-zat aneh. Sekarang, pada saat kritis evolusinya, monster humanoid berdarah itu juga menyerang dan menyatu dengannya lagi. Gu Tua cemas. Tidak ada solusi. Semua hal itu langsung menghilang ke dalam tubuh Chu Feng. Dia tidak dapat membantunya jika dia ingin maju. Masalah internal dan eksternal, semua hal buruk datang bersamaan dan semuanya terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa orang lain akan mati, dan pemandangan itu akan menghilang. Bahkan Chu Feng mengguncang tubuhnya dengan keras, dan pori-porinya berdarah. Jika dia ceroboh, dia akan hancur dan mungkin mati di sini. Baiklah, semua bahaya tersembunyi muncul, dan aku akan menyelesaikannya bersama-sama. Pengasahan seperti itu adalah batu ujian terbaik. Jika aku selamat, aku yang terkuat. Namun, hal buruk lainnya juga muncul. Di depannya, pohon tua setinggi 6 kaki itu semakin gelap dan gelap. Daun-daun ungu layu dan bergetar secara keseluruhan. Secara khusus, bunga-bunga mati, dan tidak ada serbuk sari yang jatuh. Chu Feng mengambil langkah-langkah, terus-menerus mengatur, mengaktifkan medan gunung yang terkenal ini, menyerap energi urat leluhur bawah tanah, dan membiarkan pohon-pohon dengan kulit kayu yang retak. Meski begitu, gagal membuat kuncup bunga mekar lagi. Satu-satunya penghiburan adalah menghentikannya dari layu. Saat berikutnya, seluruh pohon menyusut dan menyusut, mengembun menjadi setinggi 3 kaki, menghasilkan kuncup bunga yang setengah tertutup, dan jatuh di dalam pot batu. Itu seperti hibernasi, seperti dormansi, diam. Ini sangat buruk. Chu Feng masih berevolusi. Dia masih ingin terus menerobos. Dia terancam oleh hidup dan mati. Ada berbagai bahaya tersembunyi di tubuhnya dan ada masalah besar. Namun, serbuk sari itu sudah habis dan tidak dapat menolongnya. Lao Gu tidak tahan melihatnya. Wajahnya menjadi pucat. Ada apa? Apakah surga iri dengan bakat? Dia benar-benar menyesali Chu Feng. Pada saat evolusi yang paling kritis, ada masalah dengan pohon obat, yang merupakan yang paling fatal. Tidak ada kerusakan yang lebih besar dari ini. Tanpa katalis dan pengenalan evolusi, sulit untuk mengomunikasikan faktor-faktor misterius antara surga dan bumi, yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam aktivitas sel dalam tubuh dan sulit untuk berevolusi. Bahkan makhluk yang telah mengalami bencana seperti itu dapat mengalami degenerasi tubuh asli mereka dan menyebabkan kelelahan yang paling mengerikan. Chu Feng memejamkan matanya. Dia membiarkan dirinya bermeditasi dan menjalankan metode pernapasan. Tidak hanya pori-pori daging yang bernapas, tetapi juga jiwa yang bernapas. Dengan pernapasan, keduanya beresonansi. Pada akhirnya, dia melupakan segalanya, menyimpulkan metodenya berulang-ulang, dan menyingkir. Ledakan, sebuah lonceng kecil meraung di tubuhnya, meluas dari tengah keluar, dan menyebarkan banyak cahaya hitam. Kemudian, pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya, puluhan ribu, diubah oleh rune emas, kecil hingga hampir tak terlihat, mengalir dalam darah mereka dan mencuci seluruh tubuh mereka. Dalam suara mengi dan teriakan melengking yang membuat kulit kepala orang mati rasa,
tampaknya satu demi satu hantu yang mengerikan dihancurkan dan kepalanya dipotong. Dalam tubuh Chu Feng, banyak zat ganas dipotong, kemudian dihancurkan dan dikeluarkan olehnya. Pada saat berikutnya, dalam daging dan darahnya, 5 cahaya ilahi bergegas naik dan sangat cemerlang. Ini adalah 7 harta karun. Saat ini, dia baru saja menemukan 5 zat langka, jadi ada 5 warna ruiksia yang muncul dan mekar. Jenis cahaya ini menyapu semuanya. Dari tubuhnya, ia menghancurkan banyak kabut darah dan zat ganas, mengusirnya dan memurnikannya. Segera, Chu Feng mempraktikkan berbagai metode, seperti metode nirwana dari keluarga burung mayat hidup yang tercatat dalam klasik yang dipindahkan dari gudang senjata Wukresi. Selain itu, tinju petir, tinju tata gata matahari besar, semua jenis cara, dia keluar bersama dan terintegrasi satu sama lain, semuanya mengandung rune emas paling kuat untuk memurnikan dirinya sendiri. Kemudian, semua zat ganas disingkirkan, dan dia benar-benar memecahkan bahaya tersembunyi itu sendiri. Namun, tubuh Chu Feng juga penuh dengan lubang dan memiliki masalah besar. Dia menutup matanya, tetap tidak bergerak, dan mencoba untuk mengurus sirkuit terbuka kabur di depannya. Dia melafalkan kitab suci dalam hati, mengoperasikan metode pernapasan, dan mengaitkan partikel cahaya yang ada di langit dan bumi, yang merupakan apa yang telah dia lihat, materi spiritual. Itu adalah partikel serbuk sari khusus yang tak terhitung jumlahnya yang telah tertutup selama bertahun-tahun dan terkubur oleh debu. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi saling berbalas dan siklusnya terbalik. Segalanya tampak berbeda. Jalan di depan Chu Feng menjadi semakin jelas dan dapat disentuh. Orang tua itu sangat gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh jalan yang membentang ke arahnya. Tanpa diduga, itu benar-benar ada. Dalam sekejap, Chu Feng berdiri. Ada kegelapan tak terbatas di kejauhan, tetapi ada partikel cahaya di jalan, terbang dan berkumpul ke arahnya seperti kunang-kunang di malam hari. Aku ingin menjadi kuat. Jika suatu hari aku kehilangan benih dan kehilangan toples batuku, aku bisa berevolusi. Bisiknya, sangat tenang dan acuh tak acuh. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam lingkungan Tao yang istimewa, bersinar di jalan kuno, bermeditasi pada partikel-partikel cahaya itu dan menyerap zat-zat misterius yang bercahaya. Zat-zat ini awalnya ada di antara langit dan bumi. Mereka tidak diciptakan oleh siapapun atau disediakan untuk siapapun. Mereka bisa mendapatkan sesuatu dengan sendirinya. Berdengung, kekosongan itu beresonansi, dan partikel-partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam kegelapan, mereka bergegas bersama dan menenggelamkan Chu Feng. Dia seperti sinar manusia, tubuhnya yang rusak sedang diperbaiki. Pada saat yang sama, dia mengintegrasikan dharmanya sendiri. Dia telah menyadarinya semakin banyak, dan seluruh orang itu menyublim. Pada saat ini, dia tampaknya telah mengalami ribuan tahun, yang seperti keabadian sesaat. Roh seseorang sebentar keluar dari tubuhnya untuk bereinkarnasi. Akhirnya, Chu Feng mengambil langkah maju yang tegas dan percaya diri di pemutus sirkuit. Ledakan. Pada saat telapak kaki jatuh, seluruh jalan berdenting dan berguncang, dengan debu yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh, membuat jalan kuno semakin terlihat. Dia seperti menyapu harta karun dan membiarkan jalan melihat matahari lagi. Tubuh Chu Feng pulih, dan kekuatannya melonjak lagi. Dia menerobos. Tanpa mengandalkan serbuk sari, buah gandanya berevolusi lagi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hampir menjadi Buddha abadi. Adapun Tianzun yang agung, tentu saja dia sudah menginjaknya. Sekarang dia adalah Tianzun yang hampir abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Semuanya sudah berakhir. Di sini sunyi. Si tua bodoh itu ada di sana untuk waktu yang lama dan tidak kembali ke pikirannya. Evolusi hari ini memiliki liku-liku. Dia ketakutan dan bingung. Terlalu berbahaya. Untungnya, Chu Feng berevolusi dengan sukses. Sempurna. Ini membuat Lao Gu bernapas. Makhluk abu-abu itu sangat menderita. Chu Feng menginjak tanah dan hampir menghisapnya hingga kering. Sekarang hanya setengah ukuran kepalan tangan. Mengerikan. Tubuh Chu Feng sebening kristal, dan bahkan rambutnya pun berkilau. Secara khusus, darah raja manusia di tubuhnya perlahan berubah, memancarkan cahaya lavender, yang akan segera naik ke panggung. Awalnya, dia hampir mencapai posisi buah SHUANGHENG. Dengan tambahan ini, dia menunjukkan kekuatan besar dalam setiap gerakan. Sekarang dia bertemu dengan kekuatan besar, apa yang bisa dia lakukan?
Apa yang kamu takutkan? Ya, mata lelaki tua itu panas dan dia merasa bahwa tanah asing yang dia berikan sepadan. Hari ini, dia benar-benar membuka matanya dan melihat jalan kuno. Ini benar-benar berdampak luas. Sungguh mengejutkan bahwa seseorang telah mengamati cara menghilang yang sebenarnya. Lao Gu merasa bahwa itu memberinya referensi untuk evolusi di masa depan. Bagaimanapun, dia baru saja melihat sesuatu yang berbeda. Ya, tetapi aku harus segera membiarkan benih itu tumbuh lagi, dan aku harus sepenuhnya menjadi Raja Hang. Sekarang, Chu Feng paling khawatir tentang benih itu. Setelah tumbuh menjadi pohon obat, ia menyusut dan berhenti di sana. Ada terlalu banyak kecelakaan. Mereka keluar dari gunung dan tiba di dataran. Dalam sekejap, komunikator Chu Feng terus berdering, dan kemudian dia menerima semua jenis pesan video. Jidade, di mana kamu mati? Berdirilah, Ben Long belum selesai denganmu. Cao De, bajingan itu menggodaku lagi. Ingat, tunggu dan lihat, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Generasi Jerman, tidak ada hal yang baik. Mereka sama pemalu seperti tikus. Mereka telah setuju untuk menghadiri pertemuan. Bagaimana dengan integritas dan hati nuranimu? Itu semua dari naga aneh itu. Dia memarahi Chu Feng dan marah karena dia tidak muncul. Long Dayu menunggu di tempat pertemuan untuk waktu yang lama, tetapi dia bahkan tidak melihat sehelai rambut pun. Dia sangat marah sehingga dia merasa telah diejek dan dipermainkan oleh Chu Feng lagi. Dia ingin menelannya hidup-hidup. Secara khusus, dia menyiapkan hadiah besar dan menunggu untuk membersihkan Chu Feng, tetapi bajingan itu tidak datang. Chu Feng menghubunginya pertama kali dan berkata, "Daewo, di mana kamu? Aku kakak laki-laki. Aku terlambat di jalan. Kamu mengatakan suatu tempat. Aku akan melewati api dan air. Aku akan segera ke sana. Dasar anjing, jangan mencoba menipuku lagi." Ben Long tidak akan tertipu. Long Dayu sangat marah. Aku tidak berbohong padamu. Ini benar-benar masa lalu. Chu Feng benar-benar berkata, karena dia benar-benar tidak menipu, dia hanya ingin merampok naga aneh itu. Bahkan jika naga aneh itu menyiapkan penyergapan dan memanggil Daneng untuk memblokir terlebih dahulu, dia tidak takut melihat siapa yang mengadu domba siapa. Benarkah? Ada cahaya hijau di dasar mata Long Dayu. Benarkah? Jawab Chu Feng dengan nada yang sangat positif. Ketika Long Dayu mendengar jawaban positifnya, wajahnya masih sedikit tidak puas, tetapi hatinya sangat gembira. Dia akhirnya bisa membersihkan anjing itu. Kemudian, dia berpura-pura tidak suka, bahkan sedikit acuh tak acuh, dan membuat janji baru dengan Chu Feng. Kali ini, Chu Feng dengan senang hati berjanji bahwa dia tidak akan terlambat. Ketika dia selesai menelepon dan menyimpan komunikator, Chu Feng mendapati bahwa Lao Gu sedang menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Kau akan membunuh lubang naga aneh itu," kata Old Gu Yuyu. Sekarang, Chu Feng hampir memiliki buah Zundao Shuangheng. Kekuatannya tidak terbatas, dan dia benar-benar memiliki sarana untuk melawan orang-orang kuat dengan tingkat energi yang besar. Pada saat ini, Chu Feng pergi untuk melakukan kontrak. Jika naga aneh itu muncul dengan gembira, dia akhirnya tidak bisa menangis. Chu Feng membalas, "Kau tidak bisa mengatakan itu. Jelas dia ingin mengaduku. Naga itu terlalu berhati hitam. Aku hanya ingin membela diri. Aku belum pernah mendengarnya. Aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya dan bergegas ke pintu untuk membela diri." Masa lalu membenci. Kemudian, dia tiba-tiba berdiri dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Kamu harus berhati-hati dan jangan sampai terbalik, karena naga aneh itu berani melakukannya. Kebanyakan dari mereka memiliki cara yang aman untuk memanenmu." Chu Feng menjadi serius ketika mendengar ucapan itu. Dia juga menemukan bahwa dia mungkin ceroboh. Naga aneh itu bukan generasi yang sederhana. Karena dia berani memburunya, itu akan menjadi sangat hitam. Kamu harus tahu bahwa kamu hanyalah kuasa Hengzun, dan kamu belum benar-benar memasuki bidang itu. Kamu mungkin membuat banyak suara ketika bertarung dengan orang yang kuat, dan kamu tidak dapat membunuh dengan diam-diam, dan makhluk-makhluk di tingkat itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Jika 2, bahkan 3, atau bahkan 4, makhluk kuat seperti itu menyerang bersama, dapatkah kamu menghentikannya? Chu Feng terkejut dengan pepatah lama. Naga aneh itu mungkin menemukan 4 kekuatan besar. Akan sangat menyedihkan jika Long Dayu membersihkannya. Yang terpenting adalah Chu Feng berpikir bahwa jika terjadi pertempuran sengit dengan kekuatan besar yang dibawa oleh Long Dayu,
gerakannya terlalu besar dan situasi perang mengguncang dunia, itu akan membangkitkan perhatian dan kewaspadaan orang-orang Yuan. Dalam hal itu, 3 sarang kuat yang dia perintahkan mungkin tidak dapat dikosongkan. Jadi, aku akan membunuh orang-orang Yuan satu persatu. Tuhan tidak tahu, dan kemudian aku akan memanen tanah aneh Long Dayu. Chu Feng menyentuh dagunya dan merenung. Dalam hal ini, dia harus berdiri melawan Long Dayu lagi. Dia memperkirakan bahwa naga aneh itu akan setengah marah dan mengeluh kepadanya. Namun, Chu Feng yakin bahwa meskipun begitu, dia akan berdiri lagi. Ketika dia membuat janji lain kali, Long Dayu tetap berjanji akan menghadiri pertemuan tersebut. Itu semua karena kebencian naga aneh itu terhadapnya semakin dalam. Sebenarnya, itu tidak terlalu merepotkan. Tidak ada salahnya untuk mencabik naga aneh itu lagi. Angkat nafsu makannya. Ketika aku meninggalkan bea cukai, kita bisa menyelesaikan masalah apapun bersama-sama. Kata Lao Gu, percaya diri. Dia ingin memasuki medan kekuatan besar, biarkan Chu Feng melindungi Dharma untuknya, dan menunggu sebentar. Aku tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Jika naga aneh ini benar-benar memiliki banyak wajah dan sarana, undang 4 atau bahkan 5 kekuatan besar sekaligus. Ketika aku tidak benar-benar buah SHUANGHENG Zundao, mungkin aku akan terbalik di selokan. Chu Feng sangat tenang sekarang. Dia tidak ceroboh karena mati rasa setelah pangkat Jin. Dia merenungkan dirinya sendiri, menjadi serius dan memutuskan untuk pergi bersama Lao Gu. Chu Feng berkata diam-diam, naga aneh, aku minta maaf. Pergi lompat kakimu. Apakah itu ki, asap, atau muntah darah, itu bukan urusanku untuk saat ini. Dengan cara ini, naga aneh itu berdiri lagi. Pada saat ini, naga aneh itu bersemangat dan memanggil saudara tua itu. Memang, Lao Gu dan Chu Feng menduga bahwa yang terburuk akan terjadi. Naga aneh itu meneriakkan semua orang tua yang dikenalnya di kehidupan sebelumnya. Dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia datangi, tetapi setidaknya ada tidak kurang dari 3 atau 4. Anjing, kamu tidak bisa melarikan diri kali ini. Aku tidak percaya pada kejahatan. Aku tidak bisa berurusan denganmu. Aku tidak memikirkan siapa aku. Aku akan membalas dendam jika aku punya dendam. Aku tidak pernah menderita kerugian. Kamu mati. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan berada di udara lagi, dan generasi Jerman akan melanggar janji. Jika dia tahu, dia pasti akan memuntahkan darah tua. Masih pergi. Kali ini, tidakkah kamu akan digoda lagi? Naga, lupakan saja. Dengarkan saudaraku dan jangan memprovokasi orang itu. Aku selalu merasa tidak nyaman. Itu bukan lampu hemat bahan bakar. 3 orang menanggapi Da Long Yu untuk pertama kalinya. Mereka semua adalah teman dekatnya. Ketika mereka pergi ke pertemuan untuk pertama kalinya, mereka semua mulai dengan dia. Akibatnya, mereka menunggu di tengah malam dan bahkan tidak melihat sehelai rambut pun. Jangan khawatir, dia akan datang kali ini. Selain itu, tidak akan ada masalah. Saya telah membuat janji dengan beberapa orang. Jika mereka juga datang, saya pikir saya bisa pergi untuk memprovokasi tiang penelitian lama dan bahkan meletakkan beberapa gunung yang terkenal. Long Dayu bersumpah untuk meyakinkan mereka. Kemudian dia menyelesaikan komunikasi dan membuat persiapan yang serius. Seiring berjalannya waktu, malam lainnya tiba, dan Long Dayu pergi ke tempat yang dijanjikan tepat waktu. Bulan yang cerah tergantung tinggi dan cahayanya yang terang menyinari pegunungan yang indah, membuat seluruh gunung hijau menjadi kabur, seolah ditutupi lapisan perak suci. Long Dayu mendapat kursi malas. Dia sangat puas. Dia datang lebih dulu dan berbaring di sana, menyenandungkan sebuah lagu, menunggu Chu Feng muncul. Dia menantikannya. Tak lama kemudian, total 5 bayangan virtual muncul dan menghilang. Mereka semua menyambutnya dalam kegelapan. 5 kekuatan besar, jika tersebar, itu pasti akan menyebabkan badai besar. Itu hanya gunung tandus. Itu adalah peristiwa besar bahwa 5 kekuatan besar berkumpul dalam semalam. Anda dapat membayangkan betapa kuatnya kontak naga aneh itu. Saudara-saudara, saya harus mendapat kompensasi. Saya berani menjamin dengan kepribadian bahwa dia memiliki rahasia besar. Kalau tidak, dia tidak bisa bangkit dengan cepat dan menjadi raja yang konstan. Naga aneh bersedia membayarnya. Itu tidak sepenuhnya untuk bau mulut. Dia juga ingin mendapatkan tiket besar. Dengan instingnya, dia mengira Chu Feng aneh dan memiliki rahasia besar.
Bulan yang cerah ada di langit, pohon pinus bersemi, mata air dan batu yang jernih ada di hulu, dan pemandangannya indah. Long Dayu dalam suasana hati yang baik. Jing menunggu Chu Feng untuk melemparkan dirinya ke dalam jaring. Kalau begitu, tidak, dia menunggu sampai fajar. Kakak-kakak tua itu terdiam dan pergi satu persatu. Akhirnya, dia tidak melihat generasi Jerman. Long Dayu melolong dan marah. Dia merasa akan muntah darah. Dia tidak bisa bersikap tidak tahu malu seperti itu. Dia mengeong dan berdiri lagi. Dia tidak mengerti. Apa selera jahat dari generasi Jerman sialan itu? Apakah mereka benar-benar bermaksud untuk menghiburnya? Itu sama sekali tidak menarik. Long Dayu menjadi gila. Jika kamu melihat Chu Feng, kamu pasti akan membunuhnya. Hal yang paling memalukan baginya adalah bagaimana seseorang bisa jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Sayangnya, dia adalah orang seperti itu. Selama 2 hari berturut-turut, dia ditipu untuk memakan embun dan meniup angin gunung di ladang yang sunyi. Generasi Jerman sialan itu, apakah ini hal yang manusiawi? Yang membuatnya paling sedih dan marah adalah meskipun beberapa kakak laki-laki pergi diam-diam tanpa mengatakan apapun, dampaknya lebih serius. Apa pendapatmu tentang dia? Generasi Jerman, tidak ada yang baik. Apa yang salah dengannya? Aku jadi gila, Master Naga. Long Dayu benar-benar batuk darah. Matanya hitam dan dia ingin membunuh seseorang. Saat itu komunikatornya berdering. Kemudian, begitu dia melihat siapa itu, matanya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia ingin mencubit dan meledakkan komunikator itu. Namun, pada akhirnya, dia masih bertahan untuk terhubung. Dia ingin melihat apa yang dikatakan Cao De. Itu terlalu banyak tipuan. Namun, kata-kata Chu Feng hampir membuatnya menjadi liar dan meledakkan pikirannya. Daewo, aku saudaramu. Perkenalkan dirimu. Aku tahu itu kamu. Long Dayu ingin mengaum. Siapa yang akan menjadi saudaranya? Kamu melanggar janjimu lagi dan menyebut dirimu saudara jika kamu berani muncul. Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama. Aku harus membunuhmu. Namun, Chu Feng tidak memberi naga aneh itu kesempatan untuk marah. Dia menjelaskan dengan cepat. Air liurnya terciprat dan lidahnya tidak terikat simpul. Dia mengatakannya dengan sangat lancar. Seorang pria yang kuat mengejar dan membunuhku sepanjang malam. Aku hampir mati. Kamu lihat, aku berlumuran darah, terluka di sekujur tubuh, dan banyak tulang yang patah. Mengerikan, aku bersumpah untuk membalas dendam. Naga aneh itu menatap ujung layar yang lain. Generasi Jerman yang terkutuk dan memalukan itu memang berlumuran darah. Dia duduk lemah di tanah, terengah-engah, dan lidahnya lelah untuk meludah. Long Dayu merasa jauh lebih baik. Jika dia tidak ingin berpura-pura, dia ingin berteriak. Surga akhirnya punya mata. Daewo, aku akan pulih dari cederaku. Aku akan memanjat bahkan jika aku memanjat malam ini. Jika aku tidak dapat menepati janji jika terjadi kecelakaan, aku akan disambar petir 5 kali setiap hari. Aku akan mengalami pembusukan, aneh dan tidak menyenangkan, dan menghantui hidupku. Chu Feng bersumpah bahwa dia kejam. Naga aneh itu linglung. Dia mendesah bahwa orang ini benar-benar kejam. Jika dia berani bersumpah seperti itu berarti dia tidak akan membatalkan janjinya kali ini. Malam ini, jika aku tidak pergi ke tempat lama, aku akan membiarkan Daujiku runtuh dan mengubah cahaya jiwa menjadi abu. Tunggu aku. Chu Feng menyelesaikan pembicaraan. Long Dayu tidak bisa berkata-kata. Dia marah, tetapi sekarang dia terganggu. Pada saat yang sama, dia masih terjerat. Haruskah dia mempercayainya lagi? Jika kamu percaya, bisakah kamu meminta saudara-saudara tua untuk melakukannya lagi? Dia sedikit sedih dan marah. Dia pergi ke pintu 3 kali. Bahkan saudara-saudaranya akan sedikit kesal, yang membuat naga aneh itu semakin ingin membunuh Chu Feng. Anjing itu berdiri beberapa kali dan memintanya untuk menerima terlalu banyak perasaan manusia. Dia tidak bisa menjelaskannya kepada saudara-saudara tua itu. Sekarang, bagaimana dia bisa membuka mulutnya? Akhirnya, begitu dia menggertakkan giginya, dia menghubungi saudara-saudaranya yang tua lagi. Bagaimanapun, dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjemput Chu Feng. Jika dia tidak menggantung Chu Feng, dia merasa itu tidak masuk akal. Dia bersumpah untuk menangkap Jidade yang penuh kebencian. Namun, beberapa saudara tua tidak mau berbicara dengannya. Naga aneh itu tersipu dan menjelaskan dengan segala cara. Akhirnya,
Hanya 3 saudara tua yang berjanji untuk keluar dari gunung lagi dan pergi bersamanya. Generasi Jerman sialan, bahkan jika kamu tidak muncul, kamu membiarkanku membawa panci lagi. Semua saudaraku mengira aku gila. Tapi ini semua pancimu, karena kamu tidak muncul. Naga aneh itu begitu marah sehingga dia dipenuhi api dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia merasa bahwa dia benar-benar menjadi gila. Tidak peduli apapun, beberapa saudara tua memiliki beberapa pandangan tentangnya. Itu sepenuhnya karena persahabatan masa lalunya. Dia memiliki wajah yang hebat dan dapat mengundangnya keluar dari gunung. Tunggu saja malam ini. Jika kamu tidak muncul, aku akan menginginkanmu di seluruh dunia dan menyisihkan semua uangku. Aku juga akan membuat dunia bawah tanah mendidih. Semua ahli akan mengejarmu. Long Dayu kejam dalam kegelapan, karena dia dikurung selama 2 malam tanpa alasan yang jelas. Dia lelah secara fisik dan mental dan akan meledak di tempatnya. Pada saat ini, Chu Feng kembali ke tempat rahasia dan menatap pohon obat yang menjulang tinggi bersama Lao Gu. Beberapa hari yang lalu, Lao Gu mengubur 2 tanah eksotis berskala besar untuk mematangkan pohon itu. Hari ini, dia juga meletakkan tanah eksotis terakhir. Faktanya, kuncup bunga di pohon obat akan matang dan akan mekar dalam 1 atau 2 hari lagi. Sekarang, dia mengubur bagian ketiga dari tanah yang berbeda, tetapi untuk sublimasi kualitas serbuk sari dan mekarnya kuncup bunga lebih cepat. Lao Gu, apakah kamu yakin? Apakah kamu siap? Tanya Chu Feng. Jangan khawatir, aku sudah lama menunggu hari ini. Dari akumulasi prasejarah hingga sekarang, aku memiliki fondasi yang kuat. Jika aku gagal, akan ada beberapa makhluk di dunia yang dapat mencapai posisi buah yang kuat. Kepercayaan diri lama meledak, kesombongan yang tak tertandingi. Pada siang hari, kuncup bunga pohon akhirnya mulai mekar. Seperti yang diharapkan, pohon obat itu luar biasa. Itu menghasilkan 5 bunga yang berbeda, terbagi dalam 5 warna. Kelima jenis bunga hampir mekar bersamaan, dan serbuk sari tersebar dan tersebar, menutupi zaman kuno seperti kain tule dan awan 5 warna. Evolusi kuno mulai bergerak menuju Daneng. Lihat, ini adalah jalan Daneng. Pola terowongan langit campuran mengakomodasi Yuan dunia besar. Itu disebut Hunyuan. Orang tua itu berteriak, dan dia sedang dalam suasana hati untuk melepaskan dan mengajar di tempat kejadian, memberi tahu Chu Feng bagaimana cara pergi di masa depan. Harus dikatakan bahwa Lao Gu memiliki tangan yang bagus dan sangat kuat. Terutama, untuk evolusi selanjutnya, dia telah mempersiapkan terlalu banyak, khusus untuk semua detail. Misalnya, jumlah serbuk sari yang diserap setiap kali, cara merilekskan tubuh saat bernapas, dan seberapa banyak yang harus dikembangkan telah dihitung secara akurat. Ini jauh lebih rumit daripada Chu Feng. Lao Gu sepenuhnya mengendalikan situasi keseluruhan. Ini adalah pohon obat yang digunakan oleh kakak tertuanya. Dia memiliki banyak pengalaman untuk dipelajari dan disimpulkan dengan jelas. Oleh karena itu, dia percaya diri dan tenang sekarang. Campur Yuan, campur pola Tao surgawi, dan biarkan vitalitas dunia. Secara umum, bagus untuk dapat mengakomodasi dan menangkap urat nadi asli sebagian dunia. Sekarang, dia bekerja sangat keras, tentu saja rencananya tidak kecil. Tentu saja, tingkat energi yang besar, yaitu alam Yuan campuran, tidak seorang pun dapat benar-benar mencampur pola Tao dari surga dan menampung Yuan dunia, yang merupakan makna virtual. Namun, ketika seseorang berevolusi di alam ini, ia perlu melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi dan memahami. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin menerobos bidang Hunyuan yang besar, saya ingin menjadi orang yang kuat di Heng Yuan dan menjadi kekuatan sejati. Orang tua itu meraung dan mulai menjadi gila. Ia menyerap serbuk sari berwarna-warni di seluruh langit dan berevolusi dengan gila di sana, membakar daging dan darahnya sendiri. Ia berubah, ia menyublim. Di mata orang-orang di tingkat yang berbeda, apa yang disebut energi besar harus mewakili makna yang berbeda. Terkadang, di mata para biarawan kecil, Buddha surgawi memiliki apa yang disebut kekuatan besar. Namun, dengan munculnya beberapa konsensus di dunia, orang-orang secara bertahap menyebut mereka yang berada di atas tingkat Hunyuan sebagai Daneng. Guru surgawi tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Adapun Lao Gu, ia sangat bangga dan percaya diri. Dia pikir para evolusionis yang memiliki lebih dari buah Tao daun Yuan benar-benar hebat. Akan tetapi, meskipun Lao Gu cukup percaya diri dan siap untuk memperhitungkan semua kemungkinan konsekuensi,
dia masih menemui kecelakaan dalam proses evolusi. Perpaduan serbuk sari 5 warna menghasilkan beberapa perubahan aneh, yang membuat kecepatan evolusinya cepat dan lambat, yang melebihi harapannya. Tubuhnya bergetar dan menahan penderitaan dan tekanan transformasi yang hebat. Kemudian tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pembusukan sebagian. Chu Feng segera berubah warna. Evolusi zaman kuno itu sulit dan berbahaya. Jika Anda ceroboh, Anda mungkin mengalami kecelakaan. Ledakan, dia tidak mau, berdiri di kejauhan, menyimpulkan taunya sendiri, terus-menerus memvisualisasikan, menyadari jalan yang sebenarnya, beresonansi dengan partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan zat misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dunia. Benar saja, dia berhasil dan membuat jalan yang sebenarnya kabur untuk waktu yang singkat. Akan tetapi, dibandingkan dengan evolusinya sendiri, jalan ini tampak jauh lebih kosong dan hampir tidak terlihat. Dan ini telah membuatnya sangat sulit. Bagaimanapun, ini bukan evolusinya. Ini adalah cara nyata untuk diungkapkan dengan meditasi paksa. Lao Gu mantap. Dia menatap jalan yang kosong dan menyadari banyak hal yang dikombinasikan dengan evolusinya sendiri. Kemudian, dia meraung, darahnya terciprat, kulitnya retak dan mulai menyublim. Proses ini sangat berbahaya dan melelahkan. Proses ini berlangsung selama lebih dari setengah hari. Orang tua itu nyaris lolos dari kematian. Dia berhasil berevolusi dan selamat. Terima kasih banyak, saudara. Lao Gu bergegas menghampiri dan mengguncang bahu Chu Feng. Rasa terima kasih ini datang dari hatinya. Dia hampir saja terbalik tadi. Bahkan jika dia memiliki pohon obat dari kakak tertuanya, dia menerima katalis terkuat dan menyerap serbuk sari terkuat, dia hampir mengalami kecelakaan. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia seharusnya bisa bertahan hidup dan menerobos medan energi besar hidup-hidup. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi orang kuat di level Yuan campuran besar. Namun sekarang, dengan informasi yang terkumpul dari prasejarah hingga saat ini, pohon obat tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh Li Heng, dan jalan sejati dan bayangan virtual yang ditunjukkan oleh Chu Feng, dia telah berhasil dan melewati langkah besar yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia melangkah langsung ke medan Dahunyuan dari level Datianzun. Berapa banyak orang yang menginginkannya tetapi tidak bisa. Dia melakukannya hari ini dan langsung menjadi orang kuat di level Hunyuan besar. Orang kuat Heng Yuan, dia tidak memikirkannya. Dia telah menerima takdirnya dan merasa bahwa dia tidak dapat melakukannya. Namun, sekarang ini adalah kekuatan yang tak tertandingi di tingkat Hunyuan yang besar, yang sudah cukup. Di dunia ini, berapa banyak orang yang memiliki buah Tao Yuan campuran yang hampir sempurna. Hitung saja, dalam pandangan lama, mungkin kita hanya bisa menunggu Chu Feng untuk menerobos, dan itu adalah buah ganda. Biarkan aku berkonsolidasi, dan kemudian kita akan pergi. Lao Gu penuh percaya diri. Di zaman kuno, konsolidasi ini datang langsung ke tengah bulan. Chu Feng tidak memiliki masalah. Tunggu dengan tenang. Namun, di sebuah gunung, Long Dayu menjadi gila dan berdiri melawanku lagi. Dia meniup puncak gunung yang dingin dan menatap cahaya bulan yang dingin. Dia merasa bahwa seluruh orang itu tidak baik. Mentalitas naga yang aneh akan meledak. Dia sangat cemas, gelisah, dan bahkan gugup. Jika generasi Jerman tidak muncul kali ini, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada beberapa saudara tua? Dia tidak punya wajah untuk melihat orang-orang. Ayo, kamu muncul dengan cepat. Aku sangat merindukanmu. Long Dayu membaca secara rahasia dan menyeka keringat dingin dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu bagaimana keadaan pikirannya. Dia lebih menantikan kehadiran Tuan daripada menantikan balas dendam, sehingga dia bisa menjelaskannya kepada beberapa saudara tua. Kalau tidak, wajahnya tidak akan punya tempat untuk beristirahat. Di tempat rahasia, Lao Gu akhirnya bangkit, bibirnya merah dan giginya putih, dan dia menjadi semakin muda. Setelah kekuatannya melonjak, seluruh orangnya menjadi semakin percaya diri, dan matanya memadat seperti listrik. Pertama-tama bunuh 3 monster tua dari keluarga Yuan, dan kemudian jemput naga aneh itu. Lao Gu bertanya, sudah larut, sebaiknya aku pergi ke janji temu dan menyalahkan naga itu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku takut dia akan menjadi gila. Aku tidak bisa melakukannya lagi dan lagi. Chu Feng tersenyum. Jika naga aneh itu tahu bahwa generasi Jerman pernah memikirkannya sekali, aku tidak tahu apakah dia ingin menangis sedih. Setelah tengah malam, Chu Feng masih menghilang. Pada saat itu,
hati naga aneh itu dingin. Kemudian, sambil merasa sedih dan marah, dia akan menjadi liar. Tepat pada saat itu, salah satu saudara lelakinya yang tua tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Kemari." Setelah mendengar ini, naga aneh itu terbangun dan berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Di ujung bumi, seorang pemuda keluar dari debu di bawah bulan malam seperti peri yang terdegradasi. Dia tidak mengambil langkah besar, tetapi dia menyusut hingga 1 inci dan mendekat dengan cepat. Itu adalah Chu Feng. Bahkan jika itu terbakar menjadi abu, Long Dayu dapat mengenali generasi Jerman. Pada saat ini, dia tidak marah, tidak memikirkan balas dendam, tetapi hampir menangis dan berkata, "Kamu dan dia." Akhirnya muncul, katanya, menggertakkan giginya. "Semoga kamu terlambat. Saya berharap Anda reuni yang bahagia dan sehat di Festival Lentera." Mata Long Dayu benar-benar dipenuhi air mata. Sulit untuk memahami rasa ini. Untuk menunggu seseorang, dia begitu menderita. Setelah menunggu selama 3 malam, dia berdiri lagi dan lagi, meniup angin gunung yang dingin, menghadapi cahaya bulan yang dingin, dia menjadi gila. Di bawah cahaya bulan yang terang, angin Chu keluar dari debu. Dia berpakaian putih dan pakaiannya yang lebar berkibar. Dia mendekat dengan cepat dari cakrawala, seperti pita di tengah malam. Ketiga kakak laki-laki naga aneh itu semuanya tertidur saat ini. Mereka telah memotong jalan kembali untuk memastikan bahwa bocah itu tidak akan melarikan diri. "Daewo, jauh di sana," Chu Feng berteriak penuh kasih sayang, melambaikan lengan bajunya dan berteriak, "Aku kakak laki-lakimu." "Naga aneh, ini disebut Ki. Apakah aku belum mengenalmu? Aku bisa mengenalinya saat berubah menjadi abu. Apa namanya? Apalagi sekarang setelah kita bertemu, kamu masih berteriak menjadi saudaraku di depan kakak laki-lakiku, memanfaatkanku dan membunuhmu." Angin bertiup kencang, dan di bawah sinar bulan seputih salju, pasir dan batu beterbangan. Dalam sekejap mata, Chu Feng datang mendekat dari tempat yang jauh, membuat pohon pinus tua di gunung bergetar hebat dan gelombang pohon pinus. Dia berlari sangat cepat sehingga kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Ketika dia tiba di sini, ada ledakan sonik yang mengerikan dan kabut putih mendidih di belakangnya. "Sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu. Matamu merah dan sudut matamu basah. Daewo, aku tidak salah membacamu. Aku menghargai perasaan seperti halnya aku menghargai perasaan, saudara yang baik," kata Chu Feng, bergegas mendekat dan memeluk Long Dayu dengan hangat. Itu sangat ramah. Itu adalah gambaran hangat dari teman yang membutuhkan dan teman lama yang bersatu kembali. Mata siapa yang basah dan siapa yang menangis? Long Dayu mendorongnya. "Aku tidak tahan. Tidakkah kamu tahu aku ingin membunuhmu? Aku akan terharu, aku akan menangis. Apa yang kamu pikirkan?" Pada saat ini, dia benar-benar tidak nyaman. Dia dipenuhi bulu kuduk merinding, terutama bahu yang dipegang Chu Feng, seperti ulat bulu. Dia menggoyangkan lengannya dengan keras, mundur beberapa langkah, menggertakkan giginya dan berkata, "Cao De, Jidade, apakah kamu benar-benar di sini?" "Daewo, aku telah melintasi ribuan gunung dan sungai. Bahkan jika aku bisa memburu, aku terluka parah. Aku datang ke sini malam ini dan akhirnya bertemu denganmu lagi." Chu Feng tampak bersemangat. "Keluar." Long Dayu menggoyangkan lengannya lagi. Dia selalu merasa mati rasa dan diafragma. "Sialan Jidade, aku ingin mengupasmu hidup-hidup." Apa yang mendekati itu? Namun, pada saat ini, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri. Selama Chu Feng datang, tidak ada penghalang untuk dilewati. Semuanya sepadan dan dia bisa dimasak dengan baik. Ketika dia memikirkan ini, dia menarik napas dalam-dalam, benar-benar tenang, mengambil kursi dari alat sihir luar angkasa, dan duduk di sana dengan pisau emas. Dia mengeluarkan meja giok dan menaruh sepiring buah dewa di atasnya. Buah itu bening dan harum di bawah sinar bulan. Dia membuat teko teh dan aromanya menguar. Naga aneh itu juga melakukan pertunjukan dan membuat beberapa saudara tua di kegelapan terdiam. Seberapa banyak rangsangan yang telah terjadi. Bulan sudah tinggi, pohon pinus di gunung hancur berkeping-keping, mata air berdeguk, diselimuti asap tipis, harmonis dan tenang. "Jidade, apakah kamu tahu dosanya?" Naga aneh itu berhenti minum. Itu seperti interogasi pengadilan. Dia menatap Chu Feng di belakang meja giok. Dia akhirnya bisa bernapas dengan tidak enak. "Kejahatan apa yang kamu tahu? Bukankah kamu baru saja membiarkan dirimu membawa
pot hitam beberapa kali. Ngomong-ngomong, apakah kamu siap untuk tanah asing yang aku inginkan? Chu Feng menjawab dengan malas dan terlalu malas untuk berpura-pura. Dia tidak akan bekerja sama dengan Long Dayu. Dia menasihati terlebih dahulu dan kemudian menghalangi. Dia secara langsung tidak memberi kesempatan pada Strain Long untuk bersikap tenang. Dia berjalan mendekat, mengambil buah dewa dan memakannya. Tiba-tiba, cairan merah terang mengalir dan bersinar. Aroma buah yang kaya menyegarkan dan memabukkan di puncak gunung. Kau taruh saja, siapa yang membiarkanmu makan? Naga aneh itu sangat marah. Jidade benar-benar pemberani. Itu adalah tonik yang hebat baginya untuk menyehatkan tubuhnya. Sekarang dia mengeluarkannya untuk berpura-pura. Akibatnya, anjing ini benar-benar tidak terlihat di luar dan berani memakannya. Singkirkan semua tanah yang berbeda. Chu Feng membuka mulutnya. Yang tidak diharapkan Long Dayu adalah bahwa pihak lain lebih tidak sabar daripada dia. Naga aneh itu berteriak, Jidade, kau embrio murahan, kau benar-benar bajingan. Biarkan aku membawa panci hitam dan berdiri 2 atau 3 kali berturut-turut, yang telah mempermalukan Ben Long. Sekarang kau berani tidak menghormatiku. Kau selesai hari ini, biarkan dia terkejut lagi. Chu Feng lebih tegas darinya, memalingkan wajahnya dalam satu langkah, dan berkata, jangan bicara omong kosong, serahkan semua tanah yang berbeda. Aku katakan padamu, ini bukan pembelian, bukan transaksi, ini pemerasan, ancaman, perampokan. Pamanmu, kau memalingkan wajahmu lebih cepat dan lebih tuntas daripada Ben Long. Apakah kau di sini untuk merampokku dan merampok Ben Long? Long Dayu merasa paru-parunya benar-benar kekurangan oksigen dan perutnya sakit. Dia benar-benar menggertak naga itu. Kakak, ayo, mulai untukku. Pertama tanam pohon dan tanam pohon manusia di puncak gunung. Teriak naga aneh itu. Dia benar-benar marah. Satu-satunya cara untuk meredakan amarahnya adalah dengan memukuli Cao De dan melumpuhkannya, tetapi jangan membunuhnya. Bersihkan dengan baik dan beri dia pelajaran dan lempar perlahan. Pada saat ini, Chu Feng menembak lebih dulu dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Mereka dapat dikatakan sebagai perahu persahabatan kecil. Naga aneh itu mencibir. Dia sama sekali tidak panik. Dia cukup tenang, dia menatap Chu Feng di sana tanpa menghindar. Itu artinya, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Tentu saja, dia tidak takut. Ada kekuatan besar yang berdiri di hutan pinus di belakangnya. Tahun-tahun evolusinya panjang. Jika kekuatannya kuat dan menakutkan, bidangnya akan terbuka. Tidak peduli seberapa menakjubkan bakat raja yang konstan, itu tidak cukup untuk dilihat. Kaisar dan yang lainnya tidak dapat melakukannya. Tamparan saja sudah cukup untuk membunuh. Karena itu, Long Dayu mencibir. Dia terlalu tenang. Dia memandang Chu Feng seperti orang bodoh. Sudut mulutnya terangkat, meremehkan dan bangga. Siapa aku, Long Dayu, siapa yang berani menyentuhku? Ini adalah ide suara, mengejek Chu Feng. Dalam waktu sesingkat itu, sudah terlambat untuk membuka mulutnya, tetapi dia ingin mengejek Chu Feng, jadi dia tertawa dengan fluktuasi cahaya jiwa. Di depannya, tirai cahaya muncul, seperti kuali yang berkilauan, menahannya di sana. Itulah bidang kekuatan, menutupinya dan tidak dapat diganggu-gugat. Raja Han apa, dewa apa, sama sekali tidak dapat menerobos dan mengguncang. Itu adalah lelucon di depan bidang Yuan campuran ini. Terlebih lagi, sebuah tangan besar muncul di langit, putih dan padat, menuju tengkorak Chu Feng. Ini untuk menanam pohon dan menembak Chu Feng Seng ke tanah. Tentu saja, proses ini pasti sangat menyakitkan, seperti memukul paku dengan palu dan menghancurkan seseorang ke tanah. Dan Long Dayu telah lama memberikan nama baik dan menanam pohon manusia. Semuanya begitu indah. Long Dayu menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia merasa bahwa dia akhirnya bisa memiliki napas yang buruk, bahagia. Terlebih lagi, saat ini, dia benar-benar memiliki perasaan bahwa dia telah mendaki ke puncak hidupnya. Dia tahu bahwa dia telah tertekan dan marah baru-baru ini, dan sekarang dia akhirnya bisa melepaskan dirinya sendiri. Sayangnya, keinginannya indah dan visinya indah, tetapi kenyataannya sangat tak tertahankan dan menyedihkan. Dengan ledakan, dia merasakan gempa bumi, seluruh gunung berguncang hebat, gunung itu retak, dan dia hampir jatuh ke tanah. Yang paling mengejutkannya adalah pot yang berkilauan dan tembus pandang yang menutupi bagian luar tubuh, lapisan medan Yuan campuran, telah ditusuk oleh seseorang,
dan kemudian dia melihat sebuah tangan dan menekannya ke kepalanya. Naga aneh itu tertegun. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam. Kepalanya ditampar. Meskipun dia tidak mati, dia melompat tinggi kesakitan. Jangan pernah memikirkannya. Kepalanya hampir retak. Pada saat ini, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ada kantong besar di kepalanya, menonjol sangat tinggi. Oh, Long Dayu meneteskan air mata. Itu benar-benar menyakitkan. Itu menyakiti naga itu. Kemudian dia melihat tangan besar itu turun lagi dan menepuk kepalanya lagi. Kantong besar lainnya menonjol, simetris kiri dan kanan, yang membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Kepalanya putih, seperti dua tanduk tebal. Hal yang paling tidak tertahankan baginya adalah Chu Feng tersenyum, menamparnya 2 kali, dan menepuk kepalanya lagi, sebuah isyarat. Menyentuh kepalanya, Long Dayu terkejut dan marah. Apakah kakak laki-lakinya terganggu? Itu adalah tirai cahaya Yuan campuran. Itu seharusnya tidak dapat diganggu-gugat. Mengapa kamu tidak melindungi dirimu sendiri? Dia menjerit dan berteriak dengan cahaya jiwa, kakak laki-laki, jangan terganggu. Bahkan di hadapan Raja Konstan kecil, kamu harus memperhatikannya dan jangan bunuh aku. Raja Konstan kecil, setelah mendengar ini, Chu Feng memberinya 2 kali lagi, yang membuat air mata naga aneh mengalir. Dia tidak ingin menangis, tetapi anjing itu memukul hidungnya. Keasaman fisik dan rasa sakit membuatnya menangis tak terkendali. Tetapi anjing itu masih membujuknya dan berkata, Daewo, jangan menangis. Kakak laki-laki, bunuh dia, hanya Raja Konstan. Suara Long Dayu gila dalam kegelapan. Dia benar-benar marah. Hari ini, dia seharusnya duduk di puncak gunung, memandang rendah para tahanan, mencoba Cao De dengan baik, mengosongkan rahasianya, tetapi dia dipukuli, dan celahnya terlalu besar. Hanya Heng Wang, di belakangnya, orang kuat itu terdiam, tidak melihat kenyataan, dan bisakah dia membenci lawannya begitu? Tuan itu kuat, energi besar melesat pertama kali. Dia awalnya ingin menanam pohon manusia. Ketika dia memukulnya dengan tangan besarnya, dia langsung dipegang oleh tangan Chu Feng yang lain, dan guntur meledak di udara. Sebagai kekuatan besar, dia secara alami kuat dan keterlaluan. Dia tahu untuk pertama kalinya bahwa pemuda ini adalah musuh besar. Di mana raja yang konstan. Itu tidak terduga dan sulit dihadapi. Naga aneh itu menunggu sejenak, meneteskan air mata sejenak, dan akhirnya melihat kenyataan. Ada tangan besar bergemuruh di udara, tetapi tidak bisa jatuh dan diblokir oleh satu tangan Cao De. Naga aneh itu terkejut. Untuk pertama kalinya, dia ingin mengutuk ibunya. Bagaimana situasinya? Jidade yang tidak normal ini, dia memiliki kemampuan untuk mengguncang kekuatannya. Apakah ada alasannya? Baru beberapa tahun, dia hanya anak laki-laki berbulu. Dia telah sampai pada langkah ini, yang lebih cepat daripada evolusi darah Tianlong. Sungguh mengejutkan. Kakak-kakak, keluar dan tangkap iblis. Ini, dia memiliki rahasia untuk menjadi evolusioner pamungkas. Long Dayu tidak berani memanggil secara terbuka, tetapi dia berteriak dalam kegelapan, memanggil 2 kekuatan besar lainnya. Pada titik ini, dia benar-benar sedikit bingung. Jika tidak jatuh ke tangan pencuri, dia berteriak liar kepada 2 kakak laki-laki lainnya. Sebenarnya, dia tidak perlu meminta bantuan. 2 orang lainnya sudah muncul. Mereka mengancam akan datang dan menatap Chu Feng dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena takut pada tikus, mereka pasti sudah mati. Namun, mereka juga siap untuk menyerang. Sebagai kekuatan besar, ketiga patung itu muncul bersamaan. Jika mereka keluar dalam sekejap, mereka seharusnya bisa menyelamatkan Long Dayu dan menekan bocah itu. Apakah kamu, dewa yang agung, atau bahkan dekat dengan Tuhan? Salah satu dari mereka dapat berbicara dan hatinya bergetar. Apa? Mata Long Dayu menatap lurus. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa yang dia dengar? Cao De, Jidade, kamu bukan raja yang konstan, kamu telah melintasi alam yang hebat. Dewa, apakah kamu punya mata? Dia berteriak dalam hatinya. Kemudian dia ketakutan lagi dan merasa tidak nyaman dengan situasinya. Pada saat yang sama, dia lebih khawatir tentang saudaranya. Long Dayu panik dan tidak merasa senang. Pencuri kecil itu selalu gila. Ketika dia pertama kali bertemu Jidade, dia melihat perang lintas level. Sekarang sudah tidak jauh lagi dari Daneng. Bisakah kakaknya yang tua menghentikannya? Naga aneh itu begitu kesal hingga dia sedikit menyeramkan.
Dia takut kakaknya akan mengalami kecelakaan dan dibunuh oleh Chao De. Saat itu, gelombang gelap dan gelombang aneh datang. Tepat di atas langit malam, seorang pria muncul, bermandikan cahaya bulan, seolah-olah dia datang dari bulan. Secara alami, Lao Gu melihat bahwa kekuatan masing-masing muncul dan tidak bersembunyi. Mereka terpantul di bulan yang cerah dan menerobos udara. Pada saat ini, dia membuat yang tua menjadi tampilan sekitar 30 tahun, karena sekarang dia adalah pria kuat Hunyuan yang sangat besar, melampaui kehidupan sebelumnya. Dia merasa bahwa jika dia masih berbibir merah dan berbibir putih dan lembut, itu akan sedikit memalukan. Dia merasa malu karena dia tidak menata wajahnya. Oleh karena itu, dia mengembalikan sikapnya dan kembali ke prasejarah. Pada saat ini, 3 kekuatan besar secara alami merasakannya untuk pertama kalinya. Huo mendongak dan menatap Lao Gu. Salah satu dari mereka tergerak dan berkata, "Kamu." Tapi nama belakangmu Gu. Gu tua terkejut, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Iya." Dia tidak perlu takut. Bagaimana jika seseorang mengenalinya? Kakak tertuanya Li Heng masih hidup. Sekarang bahkan jika monster tua itu pulih, dia harus memikirkannya terlebih dahulu jika dia ingin memindahkannya. Ah, benarkah, kita? Mungkin saudara, si besar dapat berseru. Pada saat ini, naga aneh itu terkejut. Apakah para pembantu Chu Feng dan saudara-saudaranya adalah saudara? Mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan dia akan sepenuhnya aman dan sehat. Dia sangat gugup sekarang sehingga dia sedikit takut, tetapi sekarang situasinya tampaknya membaik dalam sekejap. Naga aneh itu tahu bahwa kakak laki-lakinya telah hidup lama. Dia adalah yang tertua di antara beberapa saudara sumpah. Latar belakangnya sangat misterius. Senioritasnya terlalu tinggi untuk dibayangkan oleh orang biasa. Memikirkan hal ini, naga aneh itu tidak bisa menahan tawa. Pria parubaya di langit itu sebagian besar adalah generasi muda dari kakak laki-lakinya. Jadi, hari ini dia tidak hanya aman, tetapi juga membiarkan Chu Feng dan pria parubaya di langit memanggilnya sebagai penatua. Naga aneh itu ketakutan setengah mati tadi, tetapi sekarang dia tersenyum. Namun, kenyataannya kejam, bertentangan dengan dugaan naga aneh. Itu, orang tua, lautan debu kuno. Pada saat ini, Lao Gu di langit melaporkan namanya terlebih dahulu. Dia juga ingin tahu teman lama mana yang dia temui. Setelah mendengar ini, kakak laki-laki Long Dayu berteriak. Kemudian dia langsung berlutut dan sangat bersemangat. Dia berteriak, "Paman, aku, bersihkan." Tidak ada yang tahu suasana hati Long Dayu saat ini. Pada saat ini, dia meneteskan air mata-mata Long Dayu terasa panas. Ia merasa benar-benar ingin menangis. Ia tidak hanya jatuh ke tangan Jidade, tetapi juga kakak laki-lakinya memanggil teman pencuri itu. "Paman, aku tanda pagar persen." Saat ini, Long Dayu benar-benar ingin memarahi ibunya. Bagaimana ia bisa hancur dengan kejam setiap kali ada penglihatan, visi, dan harapan yang indah di dalam hatinya. Baru saja, ia berpikir bahwa ketika kakak laki-lakinya bertemu dengan seorang kerabat, ia dapat membiarkan lelaki di bawah sinar bulan dan Jidade memanggilnya dengan suara yang bagus melalui darah dan kasih sayang. Akibatnya, sekarang kakak laki-lakinya memanggil paman satu sama lain terlebih dahulu. Mengapa ia merasa malu? Dalam hal senioritas, apakah ia ingin memanggil lelaki itu paman Chu Feng? Kehidupan yang kacau ini, generasi yang sunyi, aku. Area bayangan psikologis Long Dayu tidak terbatas. Aku benar-benar ingin bertanya kepada surga, apa yang ingin kau lakukan? Ia terdiam dan tercekik. Ia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, 2 kekuatan besar lainnya juga terkejut. Saudara angkat mereka, yang hidup paling tua, sebenarnya memanggil lelaki di langit itu dengan sebutan paman. Saat ini, mereka juga sedang kacau karena angin. Apakah ada tiang penelitian tua? Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia kebetulan bertemu dengan keturunan zaman dahulu. Namun, situasinya tampak tidak buruk dan menarik. Dia melihat naga aneh itu. Bagaimana dengan generasi ini untuk sementara waktu? Di langit, Lao Gu juga terkejut. Sudah berapa tahun berlalu, dan seorang keturunan telah muncul. Dia adalah manusia prasejarah, dan cukup sulit baginya untuk bertemu dengan beberapa orang sezaman, apalagi kerabat yang dia temui di tahun-tahun itu. Namun, dia juga sangat tenang. Dia menjadi tenang untuk pertama kalinya, menjadi semakin tidak terikat, dan mengambil penampilan seorang tetua yang berbudi luhur dan berbudi luhur.
Dengan cara ini, bulan yang cerah menggantung tinggi dan hari-hari tua melayang, seolah-olah terbang turun dari bulan dan jatuh ke tanah dengan napas kelahiran. Siapa kamu? Aku tidak ingat keturunan sepertimu. Lao Gu bertanya dengan tenang. Berlutut di tanah, Daneng berkata dengan suara gemetar, namaku Qi Feng. Waktu aku masih sangat muda, aku pernah beberapa kali mengikuti kakekku untuk menemuimu. Kakekku adalah Qi Ming. Aku adalah teman dekatmu. Petik 2. Qi Ming. Lao Gu teringat akan kenangan lama dan merasa kecewa. Dia tahu siapa keturunannya. Qi Ming memang teman baiknya. Dia pernah mengikuti Qi Ming di medan perang dan Li Fu di perang. Dia adalah saudara baiknya. Orang-orang dan hal-hal di tahun-tahun itu semuanya muncul di hati lelaki tua itu untuk sementara waktu, yang membuatnya sedih dan bingung, karena banyak orang yang meninggal, ada yang meninggal dalam perang, dan ada yang duduk di tahun-tahun. Di mana kakekmu? Lao Gu bertanya bahwa Qi Ming tinggal menyendiri bersama keluarganya setelah kematian Li Sen, karena setelah perampokan besar, orang-orang ketakutan. Bahkan orang-orang yang membawa bendera pun meninggal dan menghilang. Siapa yang tidak takut, dan semua orang yang masih hidup bubar dan pergi. Kakekku meninggal dan duduk di zaman kuno. Qi Feng berbisik bahwa kakeknya tidak meninggal karena kecelakaan. Itu benar-benar Shou Yuan. Bahkan jika itu surga, sungguh menakjubkan untuk bertahan dari prasejarah hingga zaman kuno. Saya ingat memberinya banyak obat besar yang dapat memperpanjang hidupnya, tetapi dia masih belum sampai hari ini. Orang tua itu menghela nafas, sedikit sedih. Dulu seorang teman dekat, tidak dapat lagi melihat, tidak dapat menanggung kehidupan ini, sungguh disayangkan, tidak berdaya dan tidak berdaya. Saya sudah lama tidak kembali. Saya bernostalgia dan sedih. Berapa banyak teman lama yang dapat saya lihat dalam hidup ini. Saya khawatir mereka semua meninggal dalam beberapa tahun. Kemudian dia menatap Qi Feng. Anak itu sangat terkenal saat itu, kalau tidak, kakeknya tidak akan membawanya ke sekelompok teman lama. Tulang dan bakatnya luar biasa. Dalam kehidupan itu, beberapa teman lama menyentuh otot dan tulangnya dan memujinya. Saya tidak dapat membayangkan bahwa selama bertahun-tahun, anak-anak di masa lalu telah menjadi tua. Namun, Qi Feng menjadi kekuatan besar, yang membuat Lao Gu sangat bahagia. Dia jauh lebih kuat dari kakeknya Qi Feng. Anak baik, Lao Gu menggendongnya, menepuk pundaknya dan berkata, saya pikir kamu sedang membusuk. Ikuti saya nanti. Ada beberapa obat besar di kebun obat saya. Cobalah untuk membuat gas darahmu berkembang lagi. Bahkan cobalah untuk menyentuh buah tao dari daun Yuan. Terima kasih, Paman. Qi Feng bersemangat. Dia dapat dipromosikan ke negara Yuan campuran dan menjadi kekuatan besar. Meskipun hebat, dia tidak dapat lagi melihat jalan evolusi di depannya. Sekarang Paman ingin membantunya, yang tentu saja membuatnya sangat bersemangat. Bagaimana mungkin teman dekat kakeknya dan saudara laki-laki Li tidak memiliki informasi orang dalam yang kuat? Dua kekuatan besar lainnya juga terkejut. Pada level mereka, mereka telah menghabiskan potensi mereka dan gas darah mereka telah mengering. Apalagi yang Anda bicarakan tentang evolusi ulang. Jalannya telah lama rusak. Sekarang, seseorang ingin menghubungkan pemutus arus untuk saudara tua itu. Paman, dua kekuatan besar lainnya juga berbicara dengan sangat hormat dan memberi hormat dengan serius dan hikmat di sana. Ketika Long Dayu melihat pemandangan ini, seluruh orang itu buruk. Dia membeku di sini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua pembantu yang dia temukan memberontak. Dia meminta pihak lain untuk mendengarkan dengan baik, yang membuatnya malu. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia mengikuti? Naga aneh itu sama sekali tidak tahan. Ini waktu yang buruk, bagaimana dia bisa menghadapi hal buruk seperti itu? Apalagi, Jidade masih membunuhnya. Mungkin, Anda dapat mengatakannya dengan cara lain, karena Qi Feng tidak menggunakan kekuatan sekarang, tetapi sangat baik, membelai kepalanya dengan lembut sambil tersenyum. Ini membuatnya semakin tak tertahankan. Anda sangat baik, apakah Anda ingin menjadi yang lebih tua dari saya sebelumnya? Long Dayu berbulu, Xiao Yu, jangan takut. Qi Feng berbicara dengan lembut. Long Dayu membatu, dan kemudian dia hampir marah, yang merupakan pukulan langsung terhadap pengurangan dimensionalitasnya. Dayu telah menjadi Xiao Yu. Saya akan pergi ke paman kedua Anda. Generasi De benar-benar bukan hal yang baik. Long Dayu sangat marah. Namun, apa yang bisa dia katakan? Berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tiga saudara tua itu disebut Paman Tua Gu.
Tidak mungkin untuk hidup hari ini. Anda adalah tingkat Hun Yuan yang hebat, yang termasuk dalam kekuatan sebenarnya. Qi Feng terkejut dan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang jenis buah Tao yang telah diperolehnya. Sejak zaman kuno, berapa banyak yang telah mencapai kekuatan buah Tao dan Hun Yuan. Itu terlalu langka. Semua makhluk ini kuat dan menakutkan. Yang terpenting adalah vitalitas lelaki tua itu sekarang terlalu bersemangat. Itu sama sekali tidak tampak seperti keadaan yang tepat dari seorang lelaki tua prasejarah. Mata Qi Feng semakin panas dan bertekad untuk mengikuti pamannya. Lao Gu sangat langsung. Dia memperkenalkan identitas Chu Feng dan memberitahu beberapa orang bahwa ini adalah saudaranya dalam kehidupan ini. Kita memiliki pendapat yang berbeda. Lebih baik aku memanggil kalian para pendahulu. Chu Feng segera membuka mulutnya untuk menghindari rasa malu dari 3 energi besar. Orang-orang ini telah hidup lama. Mereka benar-benar membiarkan mereka memanggilnya paman kecil. Diperkirakan ketiganya tidak nyaman dan tidak dapat rela di lubuk hati mereka. Selain itu, ketiganya datang untuk menghalanginya. Adik kecil, ini benar-benar hebat. Kamu hampir mencapai status buah Heng Sun. Seorang kekuatan besar menghela nafas. Tepatnya, itu hampir mencapai buah Tao Shuanggheng Sun. Itu bisa sangat kuat dan bahkan membunuhnya secara langsung. Lao Gu mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, ketiga kekuatan besar itu terkejut. Aku tidak percaya, Heng Sun sudah menjadi mitos. Hanya sedikit orang yang berhasil di zaman kuno. Apa yang ingin dicapai orang ini adalah buah Tao Suang Heng Sun. Yang terpenting adalah dia masih sangat muda. Karena itu, masa depan saudaraku ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, tetapi prosesnya juga akan sangat sulit, membutuhkan evolusi alien tingkat tinggi. Lao Gu cukup langsung dan menjelaskan cerita di dalam. Aku ingin meminta dukungan beberapa orang kuat. Ketiga kekuatan besar itu telah menahan permusuhan mereka. Mereka memiliki sebab dan akibat satu sama lain. Mereka juga dianggap sebagai orang-orang mereka sendiri. Selain itu, di hadapan lelaki garang yang merupakan buah besar Hunyuan Tao, siapa yang berani bersikap bermusuhan? Jangan pikirkan itu. Lao Gu dapat menyapu banyak kekuatan hanya dengan satu orang. Dalam pandangan ketiga orang kuat itu, baik Lao Gu maupun Chu Feng, itu layak untuk diinvestasikan dan makhluk hidup yang perlu ditakuti di masa depan. Sayangnya, aku memberikan muridku tanah tingkat Yuan campuran yang telah aku kumpulkan, tetapi dia gagal dalam evolusi dan jatuh. Qi Feng menghela nafas. Bahkan dewa yang sangat kuat, sangat sulit untuk mencapai posisi buah Yuan campuran. Muridnya cukup menakjubkan, tetapi dia masih jatuh di zaman kuno. Namun, Qi Feng juga menjelaskan bahwa dia masih memiliki lebih dari setengah tanah tingkat Yuan campuran. Bagus. Lao Gu mengangguk. Meskipun kurang dari satu, itu juga bagus. Dua talenta hebat lainnya tidak mengecewakan orang. Mereka masing-masing memiliki tanah tingkat Yuan campuran yang berbeda. Dalam sekejap, tiga kekuatan besar memberi Chu Feng 2,5. Panen ini cukup menakjubkan. Xiao Yu, kau tahu, kita memiliki pendapat yang berbeda. Aku tidak memanggilmu keponakan dan cucu. Kita masih saudara. Chu Feng melepaskan Long Dayu, menepuk bahunya, dan mendekatinya. Karena dia tahu bahwa Long Dayu lebih kaya daripada saudara-saudara tua itu. Naga aneh itu tidak tahu berapa banyak harta yang telah dia persiapkan untuk kehidupan ini. Adapun tiga kekuatan besar, jalan di depan telah rusak. Mereka sudah lama tidak memikirkan level jin. Mereka semua menunggu akhir dalam kebusukan. Mereka tidak memiliki semangat giat dan belum mengumpulkan harta. Long Dayu menggertakkan giginya dan berbicara tentang segalanya. Apakah kamu masih memanggilku Xiao Yu? Aku benar-benar ingin membunuhmu. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menoleh dan membuka mulutnya kepada tiga kekuatan besar, berkata, aku memiliki perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian. Orang lain baik padaku, dan aku sangat baik kepada orang lain. Tiga pendahulu, aku punya sesuatu di sini yang sangat berguna bagimu. Dia mengeluarkan tiga kotak giok dan membukanya. Mereka cantik, seperti tiga matahari yang mekar, dan vitalitas mereka yang kuat. Keluar dengan kuat, yang sangat menakjubkan. Bunga jiwa dapat memperkuat jiwa yang busuk dan memperpanjang hidup secara terselubung. Ketiga orang itu menghirup AC dan semuanya menunjukkan wajah terkejut mereka. Hadiah ini sangat berharga bagi mereka dan merupakan obat yang paling dibutuhkan untuk memperpanjang hidup mereka. Long Dayu terlihat berbeda. Bisakah Jidade memiliki hal seperti itu?
Dan sangat bersedia. Tentu saja, dia tidak iri. Dia bahkan memakan 33 potong tiancao lengkap pada tahun-tahun itu. Sekarang dia penuh dengan vitalitas dan Zhou Yuan terlalu berlimpah untuk membutuhkan ini. Xiao Yu, apakah kamu memiliki tanah asing tingkat Yuan campuran? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Tidak, Long Dayu menolak. Ketiga kakak laki-lakinya tiba-tiba menunjukkan warna yang berbeda, tetapi mereka tahu bahwa pasti ada tanah asing tambahan di tangan naga itu. Dia terlalu siap, benarkah? Aku juga ingin memberimu hadiah besar, aduh. Chu Feng menghela napas. Di tangannya, beberapa kotak giok muncul. Setelah dibuka, semuanya adalah buah-buahan yang cemerlang. Beberapa dipenuhi dengan kekacauan dan tidak memiliki atribut, tetapi buah-buahan itu disegel dengan bayangan virtual Tianlong. Ini adalah buah darah. Mata Long Dayu langsung memerah. Sulit untuk mengalihkan pandangan lagi. Sudut matanya hampir pecah, yang membuatnya terkejut dan bersemangat. Qi Feng bahkan kehilangan suaranya dan berseru, ini adalah buah dari pohon kuno yang diperoleh Li Fu dan Li Su tahun itu. Tepatnya, itu kemudian berada di tangan orang gila Wu. Kami juga mengambil makanan dari mulut harimau dan memotong janggut kami di tengah jalan. Kata Lao Gu. Beberapa orang terkejut. Buah darah dapat memurnikan darah untuk makhluk hidup, mengoptimalkan dan memulihkan darah terkuat dalam tubuh, yang sangat menakjubkan. Selama bertahun-tahun, banyak kelompok etnis telah menikah satu sama lain, yang berarti bahwa banyak makhluk sebenarnya memiliki berbagai fragmen darah yang tersembunyi di tubuh mereka. Jika Anda memilih buah darah yang tepat, Anda secara alami akan dapat dengan ganas mempromosikan garis keturunan terkuat, yang jauh dari darah leluhur, yang dapat disebut tidak dapat diprediksi. Long Dayu tidak lagi menyedihkan dan sedih pada awalnya. Dia mengubah sikapnya, menepuk dadanya dan memberitahu Chu Feng bahwa dia memiliki dua tanah asing Hunyuan lagi, yang dapat dikirim kepadanya. Tingkat energi yang besar dan tanah yang berbeda ditempatkan di luar. Itu benar-benar harta karun dan hal-hal alami yang tak ternilai. Tidak ada ortodoksi yang akan menukarnya. Ini adalah bahan yang sangat strategis. Namun, orang-orang di depan mereka kuat atau memiliki cukup makanan. Bagi mereka, tanah Yuan campuran ini tidak dapat dibandingkan dengan bunga jiwa dan buah darah. Sesaat kemudian, Long Dayu langsung mengunyah buah darah tanpa atribut. Energi kacau memenuhi udara. Dia sangat bersemangat dan mabuk. Sungguh manis. Sambil mengunyah buah itu, dia dengan senang hati membuka senjata ajaib luar angkasa, mengeluarkan dua tanah Hunyuan tingkat yang berbeda dan memberikannya kepada Chu Feng. Ketiga kakak laki-lakinya terdiam beberapa saat. Bukankah kamu memiliki mulut yang keras dan berkompromi begitu cepat? Sangat manis. Xiao Yu, aku masih seorang saudara. Ketika aku memetik buah darah, aku selalu memikirkanmu. Aku meninggalkan buah itu untukmu. Saat itu, aku ingin membuat kombinasi 4 wanita cantik. Chu Feng berkata, panggil aku Daewo dan lupakan periuk hitam itu. Kita akan tetap menjadi saudara di masa depan. Long Dayu tampak sangat murah hati. Pada saat seperti itu, kekuatan digital berkumpul, yang jelas merupakan kekuatan tempur yang kuat dan tak tertandingi. Malam itu, mereka berangkat tanpa penundaan dan langsung menuju ketiga pusat Tao yang kuat dari kebangsaan Yuan, yang sendirian di luar, untuk menghancurkan mereka semua. Ini hanyalah kehancuran. Tidak akan ada ketegangan. Cahaya bulan lembut dan bersinar seperti air, memantulkan gunung dan hutan. Rombongan itu bergegas ke kuil Tao pertama. Ledakan. Pada saat berikutnya, sebelum Chu Feng memulai, Lao Gu, sebagai orang kuat Hunyuan yang besar, langsung meninju gerbang gunung dan membunuhnya terlebih dahulu. 3 lainnya dapat memblokir kekosongan dan memotong semua jenis rute pelarian. Puff. Energi besar dari kebangsaan Yuan tidak dapat mengirim sinyal penyelamatan sama sekali. Dia terbunuh dalam waktu singkat dan darah menodai asrama. Itu tidak menantang. Saya pikir kita dapat memilih yang lebih sulit setelah memanen energi besar yang ditinggalkan oleh keluarga Yuan, seperti keluarga iblis apa, keluarga Yaxian, keluarga Roh Del. Lao Gu berkata, ini tidak baik untuk memulai perang. Kalau tidak, saya pikir saudara-saudara Dade tidak muda lagi. Anda dan saya akan pergi ke Zhou, Ji, Li dan tempat-tempat lain untuk membantunya berbicara tentang pernikahan. Tidak perlu menyerang gerbang gunung dan merebut tanah asing. Menikah dengan 10 ras kuno teratas pasti akan menghasilkan banyak uang. Mereka akan melatih saudara-saudara Dade dengan hati mereka. Long Dayu berbicara.
Keadaan pikirannya berubah terlalu cepat. Ia tidak lagi sedih dan marah, dan mulai menolong, minggir. Chu Feng tidak ingin mendengarnya mengolok-oloknya. Naga aneh itu sama sekali tidak punya ide bagus. Aku benar-benar untukmu. Long Dayu tidak tertawa seperti orang baik. Chu Feng tidak berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menyentuh kepalanya, dan membelai kepalanya dengan tenang dan tegas. Naga aneh itu tidak bisa menolak. Kamu menggertak naga itu. Long Dayu marah. Dia bahkan bukan dewa sekarang. Bagaimana dia bisa menolak? Bulan seperti air. Seluruh kuil Tao ditutupi dengan awan dan asap suci. Itu kabur dan damai. Jika bukan karena darah kuat yang diwarnai merah di sini, itu benar-benar suci. Beberapa orang membersihkan medan perang, membuka istana bawah tanah dan mencari harta karun. Ada tumpukan buku-buku kuno, banyak di antaranya adalah buku-buku rahasia langka, yang melibatkan beberapa keterampilan kebangsaan Yuan, serta klasik dari kebangsaan lain. Bagaimana koleksi Daneng bisa menjadi biasa? Yang terpenting adalah ada bagian dari tanah campuran tingkat Yuan yang berbeda, yang memancarkan kecemerlangan hijau di bawah sinar bulan, dengan ruiki yang melonjak dan energi yang luar biasa. Hanya satu, Chu Feng menyesal. Beberapa orang terdiam, bahkan Lao Gu tidak ingin berbicara dengannya. Apakah Anda pikir ini adalah kubis Cina, yang dapat dilihat di mana-mana? Puaskanlah. Jika orang tua itu tidak memiliki cukup yuan umur panjang dan ingin membudidayakan ahli waris, diperkirakan dia bahkan tidak dapat menyimpan bagian ini. Tanah seperti ini sangat sulit ditemukan. Daneng Qifeng menghela nafas. Menurutnya, dibutuhkan energi yang besar untuk mengumpulkan tanah campuran yuan ini dalam waktu yang lama. Anda tidak akan ingin mengumpulkannya dalam beberapa juta tahun. Lihatlah dengan saksama dan lihat apakah ada tanah kelas Daewo. Kata Chu Feng. Tentu saja, dia tidak harus mencari pekerjaan. Dia hanya ingin melihat apakah keberuntungannya cukup baik. Cukup untuk menemukan 1 kilo atau bahkan beberapa liang. Saat ini, bahkan orang-orang tua telah mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak perlu memikirkan hal semacam itu. Orang kuat tingkat energi besar yang membusuk ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Kecuali keluarga Buddha dan keluarga Han memiliki kekuatan tertinggi dalam ortodoksi tertinggi, seperti darah dan gas, dan berada di puncak kehidupan mereka, yang terpenting adalah orang kuat tingkat Dahun Yuan yang benar-benar berharap untuk menghancurkan wilayah tersebut akan memenuhi syarat untuk menghubungi tanah tingkat Daewo. Qifeng menghela nafas. Bahkan kekuatan kunonya, setelah waktu yang lama, belum pernah melihat tanah asing tingkat Daewo sejak zaman prasejarah. Karena tanah jenis ini terlalu langka, dibutuhkan lebih dari setengah era untuk mengumpulkan 1 atau 2. Mungkin, itu hanya dimiliki oleh keluarga paling kuat di Yangjian, seperti Dao dan Li, ini terlalu langka dan berharga. Ini lebih penting daripada apapun. Chu Feng memiliki kepala yang besar. Selama dia memikirkan jalan masa depan, dia merasa sedikit tidak memiliki cinta. Benih-benih di dalam pot batu sangat dapat dimakan sehingga mereka seperti binatang yang menelan bumi. Mereka adalah lubang tanpa dasar. Dia masih memiliki cara untuk memecahkan tanah campuran Yuan. Apa yang harus dia lakukan ketika dia mencapai level Dayu? Secara khusus, jumlah yang dia butuhkan sangat besar, kecuali jika 10 sistem avenue teratas di Jarrah, atau gunung-gunung terkenal yang berada di peringkat 10 teratas di Yangjian benar-benar dilubangi. Tetapi apakah ini kenyataan? Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia punya firasat bahwa jalannya terlalu sulit untuk dilalui. Bagaimana kita bisa menyeberangi parit alam dan terus tidak melihat harapan? Pepatah lama, mengapa kamu mendesah? Ini hanya 1 malam. Kamu telah memanen 5,5 tanah Hunyuan. Tidaklah Cao De menjadi seorang pria. Long Dayu berkata dengan kesal. Naga aneh itu menyumbang 2, saudara angkatnya mengirim 2,5, dan memanen 1 di sini. Kecepatan akumulasi level energi yang besar dan tanah yang berbeda terlalu menakutkan. Jika ini keluar, itu akan menyebabkan sensasi di mana-mana di bawah sinar matahari. Aku masih punya 2 bagian tanah yang berbeda di luar. Pergi dan panen dengan cepat. Chu Feng berkata bahwa dia sudah menganggap ladang Tao dari 2 orang Yuan yang kuat lainnya sebagai daging. Setelah tengah malam, ada keheningan antara langit dan bumi. Chu Feng dan rombongannya melintasi kehampaan dengan kekuatan digital. Selain itu, Chu Feng, orang kuat khusus yang akan mendekati posisi buah SHUANG-HENG, disebut kelompok surga. Berapa banyak orang yang dapat menghentikan kombinasi ini?
Kecuali makhluk tingkat Daewo yang busuk dari kebangsaan Yuan muncul, jika tidak, orang-orang kuat dari kebangsaan Yuan yang membuka gua di luar akan mengalami tragedi. Dojo kedua sangat sunyi. Hutan bambu putih mengalir dengan kecemerlangan suci. Pemandangan dojo ini cukup indah. Di hutan bambu putih, ada danau biru dan bening dengan aroma harum. Di dalam air, itu adalah lotus kehidupan tingkat Yuan campuran yang dibutuhkan oleh yang kuat di tingkat tinggi. Ini adalah ramuan langka yang memperpanjang hidup di dunia. Lao Gu, naga aneh, dan Chu Feng cukup tenang, karena mereka sekarang sudah remaja dan tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini. Tiga kekuatan besar lainnya yang mengeluarkan napas busuk berbeda. Mata mereka bersinar hijau di malam hari dan sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti itu di sini. Dua tanaman ungu, keduanya adalah teratai kehidupan tingkat Yuan campuran, masing-masing menghasilkan polong teratai, yang hampir matang. Anda dapat melihat bahwa biji teratai seperti matahari kecil berwarna ungu, dipenuhi dengan keharuman di angin malam. Danau ini bermasalah, daging dan darah kehidupan dan esensi berkumpul bersama. Aku tahu, bagaimana tempat biasa bisa menumbuhkan teratai kehidupan semacam ini. Masa lalu mengharukan, tidak ada orang lemah yang hadir. Mereka sangat kuat, melihat ke dalam danau, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Danau itu tidak besar, tetapi mengandung napas kehidupan yang kuat. Danau itu perlu menginvestasikan banyak daging dan darah setiap hari, termasuk binatang buas yang kuat dan evolusi manusia yang menakjubkan. Ada banyak tulang mati di dasar danau, setidaknya puluhan ribu. Yang terpenting adalah tidak ada manusia fana di antara mereka. Mereka semua adalah makhluk pada tingkat evolusi yang tinggi. Karena semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tingkat kehidupan itu sendiri, semakin banyak esensi yang dikandungnya, dan jika hanya manusia fana, saya khawatir jutaan atau bahkan puluhan juta orang tidak akan selalu memiliki efek langsung. Sudah waktunya untuk membunuh. Bahkan nada suara naga aneh itu dingin, dan rasa keadilannya pecah. Dia melihat tulang-tulang beberapa naga cantik, yang telah mati selama bertahun-tahun. Siapa? Seorang lelaki tua muncul seperti hantu dan menatap beberapa orang dengan waspada dan terkejut. Medan yang ia dirikan tidak berpengaruh apa-apa. Orang-orang ini datang ke tempat rahasianya yang terisolasi dari dunia luar tanpa suara apapun. Teratai yang disirami kehidupan ini sama sekali tidak dapat melihat cahaya. Bahkan jika suku Yuan sangat kuat, sulit untuk menutupi langit dengan satu tangan. Semua suku sepakat bahwa setiap orang kuat yang menua dan sekarat tidak dapat mengupas saripati kehidupan makhluk lain karena umur panjangnya akan segera habis. Beraninya kau melakukan ini untuk meracuni dunia. Ini adalah konsensus yang dicapai sejak zaman prasejarah. Jika tidak, dunia akan kacau balau. Jika kita tidak mematuhinya dengan ketat, biarkan monster tua di dunia merajalela dan mengupas saripati semua makhluk hidup, matahari akan berubah menjadi kematian dan menjadi kuburan yang sunyi. Orang-orang tua suku Yuan kurus dan busuk. Hidup mereka kering dan jiwa mereka redup. Sekilas, mereka tidak dapat hidup terlalu lama. Tidak heran dia bertindak ekstrim, membunuh para evolusionis dan membudidayakan teratai kehidupan. Siapa kamu? Berani menerobos wilayah rahasia keluarga Yuan? Teriaknya, jelas-jelas ganas dan lemah. Di level Hunyuan, dia tidak bisa melihat kengerian beberapa orang di depannya. Klan Yuan macam apa? Berapa banyak kejahatan yang telah kamu lakukan dan berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Apa yang telah dilakukan keluarga Yuan, yang disebut ortodoksi abadi, sebuah keluarga yang mencakup lebih dari satu era? Apakah kamu ingin menghadapi dunia dan membiarkan semua orang melihat ke sini? Sebuah energi besar berteriak, ledakan. Lao Gu memancarkan fluktuasi energi dan perlu bertarung. Sebagai orang kuat tingkat Hunyuan yang hebat dan tokoh teratas dalam energi yang hebat, dia benar-benar luar biasa bagi orang tua ini. Pelan, Chu Feng menghentikannya. Kali ini dia harus melakukannya sendiri untuk menguji kekuatannya. Kamu ingin mati? Orang tua dari kebangsaan Yuan itu meraung dan bersinar. Ada rune di seluruh langit, menerangi kehampaan. Ini adalah pesan keluar. Tidak, aku telah memblokir tempat ini. Chu Feng memberitahunya dengan tenang. Perang ini tidak bisa dihindari. Para tetua dari kebangsaan Yuan bekerja keras, dan darah kering mereka diaktifkan secara paksa. Rune itu dilemparkan seperti logam dan dicap di antara langit dan bumi. Dia belajar dari pola tahu dunia besar dan ingin membunuh angin Chu. Bahkan jika dia takut mati, dia akan mengambilnya,
terutama ketika dia tahu identitas Chu Feng, dia ingin membunuhnya lebih banyak. Ledakan, perang itu cukup sengit. Chu Feng menunjukkan 7 harta dan keterampilannya yang luar biasa. Ada 5 sinar cahaya di belakangnya. Suaranya berdenting-denting dan terdengar seperti 5 pedang peri, tajam dan tak tertandingi. Jika 7 jenis material berharga dari langit dan bumi berkumpul bersama, itu adalah 7 cahaya abadi yang melesat ke langit. Dalam latihan Chu Feng, bahkan akan ada 9 sinar warna di langit di masa depan. Pada saat ini, dia mengguncang Daneng dan meraung di sini. Pola Tao dari dunia besar dihancurkan olehnya. Simbol yang tak terhitung jumlahnya di antara kedua orang itu mekar dan energinya mendidih. Dalam pertempuran ini, pembunuhan matahari dan bulan sangat menakjubkan. Chu Feng mengalahkan Yuan campuran Yuan yang kuat dengan buah Tao ganda, dengan mulut dan hidung berdarah dan tubuh yang compang-camping. Orang-orang di sekitar tampak tegak dan terkejut. Long Dayu, khususnya, menelan ludah dan terkejut. Anjing itu, generasi Jerman, begitu kuat sehingga dia meluruskan rambutnya. Sambil mendesah, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya di masa depan. Dia harus bangga dengan keempat wanita cantik itu dan tidak bisa melawan Chu Feng. Ledakan, setelah kematian Chu Feng, sinar cahaya 5 warna berubah menjadi 5 pedang peri. Masing-masing melepaskan rune yang berbeda, yang sangat terang. Rune-rune itu membentuk roda pedang dan langsung menyapu. Puff! Sebuah kekuatan besar terbunuh. Dia bahkan tidak menyingkirkan cahaya jiwanya. Dia hancur. Namun, Chu Feng sedikit tidak puas. Dia bertarung dengan sengit, yang merupakan celah dibandingkan dengan masa lalu. Siapakah Lao Gu? Bulu matanya kosong. Dia langsung tahu apa yang sedang dipikirkannya. Wajahnya tiba-tiba tampak buruk. Dia berkata dengan marah, "Aku orang kuat di level Hunyuan yang hebat. Berapa banyak orang yang bisa ada dari zaman kuno hingga zaman modern? Kamu hanyalah dewa agung dari posisi buah ganda. Meskipun kamu dekat dengan Heng Sun, kamu tidak, bagaimanapun juga, di seluruh dunia. Perut tua Fei, meskipun kamu dekat, kamu tetaplah Shuanggheng Sun. Jika kamu bisa berdiri berdampingan denganku sekarang, aku akan membunuhnya." Sungguh memalukan, namun, dia masih memiliki rasa krisis di hatinya. Chu Feng berevolusi terlalu cepat dan akan segera menjadi Shuanggheng Sun, bahkan Hunyuan. Pada saat itu, dia pasti tidak akan menjadi lawan. Hanya setengah dari tanah kelas campuran. Chu Feng sangat kecewa. Dia juga merupakan energi besar dari kebangsaan Yuan. Dia telah mengumpulkan seluruh hidupnya. Kehidupan ini akan segera berakhir. Benarkah begitu? Beberapa orang ingin menyemprotnya lagi. Anda telah melihat banyak tanah tingkat tinggi sepanjang malam. Apakah Anda tidak menganggap serius tanah tingkat strategis ini? Meskipun Chu Feng kecewa, Qi Feng dan 3 kekuatan besar lainnya sangat gembira dan bersemangat. Meskipun proses pertumbuhan teratai kehidupan telah menyebabkan bencana tragis dan membunuh sejumlah besar evolusionis, efeknya memang menakjubkan. Ini bukan disebabkan oleh Qi Feng dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika memetik dan mengambil biji teratai, ketiga kekuatan besar itu tidak merasa tidak pantas. Meskipun masih beberapa tahun sebelum mereka akhirnya bisa matang, mereka tidak bisa menunggu. Seorang Daneng meninggal di negara Yuan. Cepat atau lambat, negara itu akan menemukan bahwa tempat ini telah berubah secara dramatis. Setiap biji teratai ungu seperti matahari kecil, yang dibagi rata oleh 3 kekuatan besar. Mereka semua gemetar, yang pasti dapat memperpanjang hidup mereka selama bertahun-tahun. Pertama ada bunga jiwa dan kemudian teratai kehidupan, yang merupakan awal dari titik balik bagi kehidupan mereka dan membawa kemungkinan yang tak terbatas. Segera, mereka membunuh Dao Chang ketiga, dan hasilnya kosong. Daneng dari negara Yuan kembali ke keluarga karena dia mendapat panggilan darurat dan sesuatu yang besar terjadi. Faktanya, pada saat ini, banyak keluarga besar dan ortodoksi abadi terkejut. Di antara langit dan bumi, sebuah dharma datang dan bersinar dalam kehampaan, mengeluarkan satu rune demi satu, dan bermanifestasi di aula. Leluhur Buddha, Zhou, Dao, dan Ji. Era penyatuan besar matahari telah tiba. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, yang sangat mengejutkan. Bahkan, surga akan bersatu. Chu Feng dan yang lainnya mengambil Dao Chang ketiga dalam semalam dan mendapatkan tanah yang berbeda tingkat Hunyuan lagi, tetapi mereka tidak dapat membunuh kekuatan besar itu.
Cukup untuk mempromosikanmu ke SHUANGHENG Zun. Lao Gu bertanya, namun, Chu Feng memiliki bayangan psikologis. Dia takut kali ini tidak cukup. Dia pikir aman untuk menemukan dua lagi. Dia takut akan kecelakaan lain dan terjebak di jalan. Aku berani menjamin hidupku. Itu sudah cukup. Lao Gu berkata, ini tidak masuk akal. Ketika naga aneh itu tahu bahwa Chu Feng membutuhkan begitu banyak tanah asing tingkat yuan campuran untuk mempromosikan SHUANGHENG Zun, wajahnya menjadi hijau. Tidak heran generasi De begitu kuat. Secara umum, aku dekat dengan SHUANGHENG Zun, dan masih ada jarak dari campuran yuan tao dan buah. Kata Chu Feng dengan rendah hati. Namun, kata-kata seperti itu membuat orang ingin membunuhnya. Jangan bilang, ketika kamu menjadi evolutor tingkat Hunyuan yang hebat, kamu dapat menyerang monster tua tingkat Daewo yang busuk. Long Dayu curiga. Aku akan mencoba, kata Chu Feng. Naga aneh, dia sebenarnya ingin mengatakan, bisakah dia mati tanpa berpura-pura? Aku benar-benar ingin membunuh generasi Jerman. Semua bagian matahari tidak lagi tenang. Pada saat cahaya pagi terbit, banyak monster tua ketakutan dan gelisah. Di aula leluhur mereka, ada rune tertinggi yang terwujud, menunjukkan keinginan tertentu. Matahari akan bersatu. Monster tua itu gemetar lagi dan lagi. Di pagi ini, bahkan Chu Feng pun mengetahuinya. Meskipun mereka bukan berasal dari ortodoksi abadi dan tidak mendapatkan dekrit, mereka mendengarnya. Karena masalah ini berdampak besar, berita itu pun keluar. Pahami dengan tepat seperti apa situasinya. Ini adalah tren umum. Kita tidak bisa menentangnya. Kita harus mengikuti tren. Lao Gu berkata, 10 ras teratas, ortodoksi paling maju, harus mengetahui kebenaran dan perlu bertanya kepada mereka. Qi Feng yang berenergi besar berkata, tempat ini tidak jauh dari kebangsaan Zhou. Aku akan mencari seseorang untuk menanyakannya. Chu Feng membuka mulutnya dan ingin melihat gadis Si. Sudah lama, sudah waktunya baginya untuk menemukan teman lama ini. Dia selalu ingin melihatnya. Sekarang, dia memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya dari terik matahari. Dia bisa pergi ke seluruh dunia. Cahaya pagi itu cemerlang dan tersebar di laut, seperti sepotong emas besar, yang menyebar mengikuti pasang surut laut. Cahaya keemasan ada di mana-mana, dengan vitalitas yang kuat. Ini adalah laut pedalaman. Chu Feng bersiap untuk pergi ke keluarga Zhou. Keluarga Zhou Si, yang dikenal sebagai keluarga ke-6 di Yangjian, berada di urutan kedua setelah Han dan Buddha, dan beberapa tradisi Tao tertua di Dao. Kekuatannya benar-benar mengerikan.